Sementara itu pemirsa, Kejagung kembali tetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Selain itu, Kejagung menemukan anggota TNI aktif diduga terlibat dalam perkara ini. Anggota TNI aktif yang diduga terlibat berinisial BU dengan pangkat kolonel. Kejagung juga mengungkapkan telah menetapkan saudara LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka. Dirdik Jampitsus membenarkan bahwa LMI adalah personil kepolisian aktif berpangkat Brigjen yang berdinas di BGN. Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Pak, BU ini kepangkatannya apa ya Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana Pak? Kolonel. Kolonel. Terkait dengan LMI ini apakah benar Pak itu dari jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Iya betul. Iya betul. Tapi menjabat di BGN, ya. Iya. Setelah Sekretaris Bidang Promosi dan Kerjasama BGN berinisial Brigjen LMI menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Kadif Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan bahwa Polri mendukung dan juga menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung. Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Bojong Raya, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Beberapa warga maupun para pedagang yang melihatnya tidak berani melerai kedua kelompok remaja ini lantaran takut. Warga yang berada di lokasi mengaku tidak mengetahui dari mana asal-usul kelompok remaja yang terlibat tawuran. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di jam-jam rawan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Jakarta, Desi Palufi, A-News melaporkan. Aibda Yudi, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala serta jari tangan putus. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani visum dan autopsi. Pihak keluarga tampak menangis histeris. Almarhum tewas saat melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba bernama Bio, residivis kasus narkotika di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis dini hari. Semua keluarga terkejut dengan kabarnya ini. Makanya semua kita terkejut dengan kabar ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya pada pagi hari ini, pagi tadi, baru kita dapat informasi memang luka di kepala. Terus ada di bagian lain Pak? Kalau bagian lain kita nggak lihat, cuma di kepala, berapa luka di kepala dengan di tangan. Terduga pelaku sempat berhasil diamankan petugas, namun situasi berubah saat sejumlah anggota keluarganya muncul dan melakukan penyerangan menggunakan parang.
Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan seorang keluarga terduga pelaku meninggal dunia. Kejadian memicu kedatangan warga yang diduga terprovokasi sehingga terjadi penyerangan massa terhadap petugas kepolisian. 2 anggota Satres Narkoba berusaha melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Massa bahkan sempat menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas yang melarikan diri. Di Desa Tumbang Kaleme saat ini sedang kondusif dan kami sudah selesai melaksanakan olah TKP. Upaya kami saat ini sedang berfokus untuk pencarian anggota kami yang masih belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian terhadap 2 anggota Satres Narkoba yang hilang masih terus dilakukan secara intensif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindot Today kita awali dengan informasi polisi berhasil menangkap 2 penjamret yang kerap meresahkan masyarakat di Tulung Agung, Jawa Timur. Pelaku kerap beraksi dengan mengadang pelaku di jalan raya hingga mencelakai korban. Kamera pengawas memperlihatkan aksi 2 pelaku jambret mengadang korban hingga terjatuh di Tulung Agung, Jawa Timur. Keduanya merupakan jambret spesialis yang menyasar pedagang keliling saat berangkat maupun pulang dari pasar. Usai identitas kedua pelaku berhasil dikantongi, tim Resmob langsung melakukan pengejaran ke wilayah Kabupaten Malang. Polisi lebih dahulu menangkap pelaku AG di rumahnya. Selanjutnya, petugas berhasil mengamankan pelaku AA di salah satu indekos di Kelurahan Gadang, Kota Malang. Dalam proses penangkapan, petugas melakukan tindakan tegas terukur kepada AA karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Kita amankan 2 orang ini merupakan pelaku jambret spesialis pasar pagi yang seperti rekan-rekan ketahui. Jadi dia sasarannya bakul letek. Dari dia berangkat dari Malang menuju Tulung Agung memang sasarannya semua bakul letek. Baik yang mau berangkat ke pasar maupun setelah dari pasar. Salah seorang pelaku merupakan residivis yang pernah 2 kali menjalani hukuman penjara di Blitar dan Malang dengan perkara serupa. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Andang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, cuma gara-gara persoalan tak sebar undangan hajat, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung tewas di tangan tetangganya sendiri. Korban tewas ditembak pelaku di bagian kepala. Tetangga tembak tetangga terjadi di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Kamis siang. Korban bernama Pendi ini seketika tewas terkapar bersimbah darah usai proyektil peluru bersarang di kepalanya. Korban ditembakkan pelaku bernama Andi Rustam menggunakan sepucuk senjata api rakitan miliknya. Dari keterangan saksi, kejadian bermula dari cekcok persoalan undangan hajatan yang diamanahkan kepada korban untuk disebar ke kampung tetangga. Namun seketika adu mulut menjadi semakin memanas saat pelaku mengetahui bahwa undangan dititip korban ke temannya. Korban ini adalah diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut, ditanya undangannya sudah dibagikan atau belum. Bahasanya udah, tapi dititipkan. Nah, jadi emosinya mungkin dari situ. Korban saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.